bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA, Bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrup G gatel. Lamun putune Nabi haplogrup J Juni Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti, Bu, para kabib-kabib Baklawi yang aku putune Nabi itu saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya mengakui tutup putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Bu ya, paham? Itulah kesimpulannya. Karena benar-benar kula niki sampun ngeliang-liang, kula akhiri niki yai ngenda pangapurane ngendari done nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa barokah. Barokah kangge pondok pesantren Mambaul Quran. Santrine dari seluruh penjuru dunia datang ke Sukaraja di pondok pesantren Mambaul Quran. Sehingga NU-ne jadi besar mani seperti kesejarahannya di masa lalu. Amin. Muslimatnya harus seragamnya se-Indonesia yang paling mahal di Sukaraja. Kalau di Jawa Timur yang belinya seragam yang 200.000, maka muslimat Sukaraja harganya yang 2 juta. Lah mun duit. Kalau enggak minta sama Pak Den Ramil sama Pak Kapolsek. Kenapa? Karena kalau kita melupakan sejarah, akhirnya kita tidak semangat di dalam mencari jati diri kita. Betul? Cara dulu penjajah menjadikan bangsa itu sebagai daerah jajahan, satu dengan memisahkan bangsa itu dari sejarahnya. Bagaimana caranya? Jati diri bangsa itu dikecilkan. Sejarahnya di masa lalu sebagai orang-orang besar yang bisa membangun Borobudur, bisa membangun Prambanan, bisa membangun Borojongrang, itu dihapuskan. Tapi alhamdulillah akhirnya karena batu orang bisa ajur ke Pendak Maning, Borobudur ke Pendak Man. Dan kita sekarang tahu bahwa leluhur kita di masa lalu ratusan tahun yang silam adalah orang-orang yang berperadaban tinggi. Jarang sekali di dunia ini, Bu, peradaban tinggi seperti di Indonesia di masa lalu. Hanya Mesir, Cina, Indonesia, negara-negara yang mempunyai peninggalan bukti arkeologis yang dapat disaksikan hari ini yang dibikin oleh leluhurnya pada ratusan tahun yang silam. Salah satu negara yang mempunyai itu adalah Indonesia. Maka kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Mari kita isi negara Indonesia ini dengan
prestasi-prestasi kemampuan kita untuk bagaimana membangun negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bapak-bapak juga barokah, pondok ini barokah, bapak-bapaknya yang hadir barokah, polisinya barokah, tentaranya barokah, lurahnya barokah, kiai-kiai yang hadir barokah, Sayyid Zulfikar barokah, nambah maning, amin. Ini adik-adik kita Marawis juga barokah, banyak undangan. Yang di amplopinya gede-gede aja, amin. Ya Rabbal, banser-banser, youtuber pada sugih kabeh. Barang wis sugih orang gelem maning jadi youtuber. Sekarang ini Bu, perjuangan apapun tanpa youtuber orang viral. Maka harus, terutama masalah nasab ini, anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin YouTube, kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat, menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia, manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun, baik perbudakan melalui agama, perbudakan melalui budaya, perbudakan melalui kapital dan lain sebagainya. Kita bangsa Indonesia akan menatap 2045 Indonesia mudah-mudahan menjadi negara terbaik di dunia, amin. Ya hujratul qamat jamal Muhammadin hawaiti kaliman sayyid